Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya perkenalkan, ini adalah suatu aplikasi cerdik ya, yang dibuat oleh provinsi dengan maksud dan tujuannya ya. Ini untuk mempermudah teman-teman Puskesmas untuk melakukan pencatatan dan pelaporan di SIPTM 2020 ya. Karena banyak keluhan-keluhan ya, pesan-pesan dari teman-teman bahwasanya rekapan-rekapan dari kader Pospindu itu banyak sekali ya, sehingga teman-teman Puskesmas kewalahan untuk merekap hasil dari kegiatan Pospindu yang ada di kader ya. Nah, untuk itu kami dari provinsi, dari Dinas Kesehatan DIY mencoba untuk memfasilitasi ya teman-teman yang ada di Puskesmas. Seperti itu. Ini adalah tampilannya ya. Tampilan aplikasi cerdik seperti ini ya. Ya, seperti ini. Ada faktor-faktor risiko ya, macam-macam ya sini ya, sesuai dengan From Offline SIPTM 2020. Nah, ini nanti ada linknya ya, sudah saya buatkan linknya. Tiap Puskesmas ada 2 link ya, satu link untuk aplikasi cerdik dalam gedung atau dalam Puskesmas, dan yang kedua link khusus untuk Pospindu yang ada di desa ya, terutama untuk kader-kader. Nah, biasanya kader itu lebih familiar merekap hasil kegiatannya melalui HP seperti ini ya, daripada lewat komputer atau laptop ya. Karena di tahun 2020 ini itu sekarang kader maupun Puskesmas sudah tidak mengupload lagi ya. Jadi yang mengupload di tahun 2020 itu adalah teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi nanti teman-teman Puskesmas yang akan mengirim From Offline SIPTM 2020 dikirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, nanti teman-teman yang ada di Kabupaten Kota yang akan mengupload dari laporan kegiatan teman-teman yang ada di Puskesmas. Nah, ini adalah tampilan aplikasi cerdik yang telah dibuat oleh Dinas Kesehatan DIY untuk mempermudah, untuk meringankan teman-teman Puskesmas dalam hal merekap laporan Pospindu ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara pengisiannya? Ini pertama-tama ada tanggal pemeriksaan ya. Tanggal pemeriksaan ini bisa dilakukan pada waktu kegiatan Pospindu ya. Jadi tanggal berapa kegiatan itu dilakukan, silakan diisi tanggalnya ya. Misal pada hari ini tanggal 16 Oktober 2020 dilakukan kegiatan Pospindu ya. Itu. Kemudian nicknya silahkan diisi ya. Kalau ada diisi, kalau nggak ada sementara dikosongkan dulu. Nanti kalau kunjungan berikutnya supaya membawa KTP dan segera diisi ya nicknya ya. Misalnya ini nicknya ada
16 digit ya. Tuh, kemudian nama pasien, ya, diisi misalnya saya ya, misalnya isi secara lengkap ya. Kalau misalnya ada gelar, silahkan diisi gelarnya ya. Kemudian tanggal lahirnya ya diisi ya, misalnya tanggal lahirnya berapa ya, misalnya umurnya sudah 20 tahun misalnya ya, silahkan diisi 16 Oktober atau mungkin bulan berapa ini ya, akan diisi. Kemudian jenis kelaminnya misalnya si laki-laki, kemudian provinsinya DIY, kemudian kotanya ini Bantul misalnya, kemudian alamatnya kita isi misalnya RT berapa ya situ ya, kemudian kelurahannya mana, misalnya kelurahannya Pandawaharjo, kemudian kecamatannya mana, Sewon misalnya. Kemudian nomor telepon, silahkan kalau misalnya ada nomor telepon silahkan diisi, kalau tidak ada bisa dikosongkan ya. Kemudian status pendidikannya misalnya sarjana ya, kemudian pekerjaannya diisi salah satu aja, tidak boleh lebih dari satu ya. Meskipun dia misalnya PNS, kemudian dia nyambi dagang atau wira swasta, atau mungkin juga nyambi mengemudi Gojek, silakan diisi satu aja, NS misalnya ya. Kemudian status perkawinannya nikah, kemudian golongan darahnya apa. Nah, ini untuk riwayat penyakit tidak menular pada keluarga itu diisi satu saja ya, diisi satu, tidak boleh lebih dari dua, misalnya diisi dua atau diisi tiga, tapi cukup satu saja ya. Nah, nanti untuk pengisian berikutnya bisa diisi di riwayat 2 ya, riwayat 2 misalnya seperti ini. Nah, ini kemudian pada diri sendiri juga demikian ya, tidak boleh diisi lebih dari satu, cukup dalam satu pertanyaan di satu penyakit saja ya, misalnya hipertensi ya dan lain sebagainya, misalnya riwayat 3 kalau ada. Kemudian faktor risiko merokok misalnya ditanyakan ya atau tidak, misalnya tidak. Kurang aktivitas fisik ya tidak, misalnya ya. Gula berlebih misalnya ya. Garam berlebih misalnya tidak. Kemudian lemak berlebih misalnya ya. Kemudian kurang buah dan sayur misalnya ya, kan. Konsumsi alkohol misalnya tidak. Kemudian untuk tekanan darah silakan diisi, misalnya tekanan darahnya sistol 130, diastol 90 misalnya. Kemudian tinggi badannya silakan diisi sesuai dengan hasil pemeriksaannya, jangan sampai kosong ya. Kemudian berat badannya misalnya 33, kemudian lingkar perutnya berapa, misalnya 86 ya. Kalau ada pemeriksaan gula silakan diisi misalnya berapa, 120 ya. Kemudian kalau dirujuk dan tidak dirujuk, nah ini adalah aplikasi yang akan dilakukan oleh pengisiannya oleh kader ya. Sampai di sini ya kader ya, misalnya kalau dirujuk ke rumah sakit atau ke puskesmas diisi saja ya atau tidak, misalnya tidak, seperti ini. Nah, ini sudah cukup sampai di sini kalau yang punya kader ya. Tapi kalau untuk yang link aplikasi di puskesmas dilanjut ya, setelah dapat rujukan dari Pospindu misalnya dilanjutkan ya. Diagnosisnya apa? Misalnya dia terkena diagnosis hipertensi seperti itu. Sampai diagnosis keduanya, ketiga gitu ya. Gitu. Nah, ini. Dalam pengisian tidak boleh diisi lebih dari satu ya. Cukup satu saja ya di diagnosis ini. Kalau misalnya ada lebih dari satu ya diisi di diagnosis 2 dan sampai diagnosis 3 ya. Kalau misalnya lebih dari satu penyakitnya. Kemudian apakah diberi obat? Ya, misalnya diberikan obat. Kemudian apakah
dilakukan edukasi atau konseling. Nah, kalau misalnya ya berupa apa? Konseling gizi atau aktivitas fisik, misalnya gizi. Nah, di dalam puskesmas pun juga akan dilakukan deteksi dini gangguan indera ya, baik itu pendengaran maupun penglihatan. Nah, untuk penglihatannya di sini ada katarak ya. Diisi aja apakah ada katarak, misalnya kanan kiri ya, tidak. Atau dirujuk misalnya tidak. Dan juga apakah ada kelainan refraksi, misalnya tidak, atau mungkin ya. Ya, misalnya untuk mata minus atau mata plus ya, baca membaca jarak jauh jarak dekat gitu kan, dirujuk misalnya tidak. Kemudian untuk pendengaran tuli kongenital apakah ada, misalnya tidak. Kanan kirinya misalnya dicek tidak semua, kemudian dirujuk tidak ya. Kemudian untuk serumen, kalau dilakukan pemeriksaan serumen misalnya ya dan tidak ya, terus saja tidak gitu ya, maupun kanan dan kirinya tidak, dirujuk tidak. Kemudian ada pemeriksaan IVA, misalnya kalau diadakan pemeriksaan IVA apakah positif negatif atau curiga kanker, silakan diisi aja. Kemudian juga tindak lanjutnya apakah di krioterapi atau dirujuk, monggo silakan diisi. Kemudian untuk pemeriksaan sadanis, apakah juga ada benjolan atau tidak ada benjolan atau curiga kanker, silahkan diisi ya. Kemudian apakah tindak lanjutnya saat itu dirujuk ya. Kemudian juga ada upaya berhenti merokok ini dalam puskesmas. Ini ada konseling 1, konseling 2, konseling 3, konseling 4 sampai konseling 6. Maksudnya adalah berkunjung untuk menanyakan atau untuk berkonsultasi. Kunjungan pertama, kunjungan kedua, kunjungan 3 sampai kunjungan ke-6. Ini maksudnya seperti itu. Monggo silahkan diisi apakah itu konselingnya sudah kunjungan ketiga ya. Kemudian KAR ini adalah dia sudah berhenti merokok ya. KAR itu sudah berhenti merokok itu ya. Baik berhenti merokok selama 3 bulan KAR 3 ya, 6 bulan KAR 6, maupun telah berhenti merokok selama 9 bulan atau KAR 9. Nah, silakan diisi. Misalnya KAR 3 selama 3 bulan dia sudah berhenti merokok. Kemudian apakah perlu dirujuk ke tingkat fasilitas yang lebih tinggi lagi, misalnya di KAR berapa, misalnya di KAR 3 atau KAR 6 dan lain sebagainya. Nah, kemudian kondisinya, nah apakah selama 3 bulan ini dia benar-benar berhenti merokok ya, kalau berhenti merokok selama 3 bulan katakan sukses. Tapi selama 3 bulan, di bulan ke-6 nya dia merokok lagi, berarti dia kambuh ya, gitu ya. Kalau misalnya sama sekali gagal, susah untuk melakukan berhenti merokok ya, DO gitu ya. Kemudian setelah terisi semua ya, ini terisi semua, jangan sampai ada yang tidak terisi ya. Setelah terisi semua ini dari tanggal pemeriksaan ya sampai dengan tadi kondisi upaya berhenti merokoknya ya, kemudian tinggal diklik aja kirim. Nah ini sudah terkirim ke dalam drive teman-teman yang ada di puskesmas. Nah, nanti teman-teman puskesmas tinggal merekap dan menyalin ya ke Form Offline SIPTM 2020. Ada formulirnya ya, tinggal direkap. Nah, cara merekapnya silahkan ya. Sudah saya buatkan video tutorial untuk merekap dari inputan aplikasi cerdik yang masuk ke Gmail teman-teman puskesmas ya, kemudian direkap ke Form Offline SIPTM 2020 ya. Silakan lihat di YouTube di SIPTM DIY, sudah saya buatkan video tutorialnya ya. Semoga saja dengan aplikasi cerdik ini bisa meringankan ya
teman-teman Puskesmas dalam merekap kegiatan Posbindu ya, baik itu Posbindu yang ada di desa ya, yang dilakukan oleh kader maupun Posbindu atau pelayanan terpadu PTM yang ada di Puskesmas ya. Demikian ya cara pengisian dari aplikasi Cerdik. Terima kasih.